Terpujilah Tuhan, sebab hari ini Jumat 10 Oktober 2025 kita masih diberi kesempatan oleh Allah yang baik untuk ada dalam persekutuan pendengar renungan Oasis Fajar. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah membenarkan kami melalui iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami suka mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarnya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Roma 5 ayat 1 hingga 5. Judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudaraku, judul renungan Oasis Fajar yaitu buah dari pembenaran iman. Ayat pertama sebagai ayat penekanan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nas ini, Paulus mengawali dengan menunjukkan langkah pertama yang sangat penting di jalan ini, yaitu iman. Perjalanan menuju yang lebih baik ini dimulai dengan dibenarkan oleh iman. Namun, apa artinya dibenarkan? Dibenarkan dengan cara ini berarti dibenarkan di hadapan Allah, ditempatkan dalam hubungan yang benar dengan Allah. Saudaraku, jika kita ingin menjadi lebih baik, bukan menjadi pahit, itu dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Selalu. Jika itu tidak benar, maka tidak ada hal lain yang penting dan tidak ada hal lain yang akan menuntun kita pada jalan menuju harapan. Namun, jika hubungan kita dengan Tuhan benar, maka Anda mungkin juga mengatakan bahwa tidak ada hal lain yang penting. Atau paling tidak ada hal lain yang lebih penting. Dan ketika kita melakukan itu, Paulus memberitahu kita bahwa sesuatu yang sangat indah terjadi. Kita memperoleh kedamaian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita dibenarkan oleh iman, kita memperoleh kedamaian dengan Allah. Dan tidak ada yang lebih berharga dan yang mengubah hidup daripada anugerah kedamaian
dengan Allah. Dan ketika kita memperoleh kedamaian dengan Allah, kita berada di jalan menuju yang lebih baik, bukan yang pahit tentunya. Namun penting untuk diingat bahwa kedamaian dengan Tuhan tidak sama dengan kehidupan yang damai. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kehidupan yang damai. Sebaliknya, Dia menjanjikan kita kehidupan yang penuh dengan kedamaian bersama dengan Tuhan. Dia berjanji kepada kita bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup, ada kedamaian yang dapat Dia berikan kepada kita yang lebih besar. Kedamaian yang melampaui segala akal. Damai sejahtera kita nikmati, bukan karena kita sedang dalam keadaan atau posisi nyaman-nyaman saja tanpa ada masalah, tetapi karena kita dibenarkan oleh Allah karena iman. Kita akan hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus. Penegasan damai sejahtera kita tidak tergantung keadaan, tetapi karena pemberian Allah. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kudus, kami bersyukur karena telah dibenarkan dalam iman. Teguhkanlah iman kami, agar damai sejahtera-Mu meliputi hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan melimpahkan berkat kedamaian di dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.